Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Di sini saya akan presentasikan yaitu landasan kognitif kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu adalah kognitif. Ilmu jiwa kognitif adalah suatu orientasi teori yang sifatnya elektik, menurut Egan dan Kauchak 1997. Terus ini ada pendapat bahwa mereka menyatakan bahwa tidak ada satu teori belajar kognitif, tetapi lebih merupakan suatu klaster menurut tandem kumpulan teori-teori kognitif Eliot DKK 2000 atau Slavi 1994. Kemudian teori belajar kognitif ini dipengaruhi oleh ilmu jiwa Gestalt dengan tokoh-tokohnya Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, dan Kurt Cowan, Eliot dan kawan-kawan 2000. Kemudian di sini ada konsep belajar menurut psikologi kognitif. Itu ada skema, skemata. Skema bisa spesifik seperti teknik yang digunakan untuk menambah jalur angka, atau yang umumnya seperti interpretasi intelijen. Kemudian menurut skema dan pemecahan masalah di kelas, yaitu salah satu cara meningkatkan hubungan guru dengan siswa adalah membantu siswa mengurangi perasaan frustasi jika menghadapi situasi yang menantang, seperti guru menanyakan kepada siswa atau guru memberikan tugas yang sangat berat kepada siswa sehingga siswa itu sangat frustasi dan kayak agak stres begitu untuk menghadapi masalah tersebut. Terus di sini ada pendekatan utama belajar dengan orientasi psikologi kognitif. Menurut Ausable, Eliot DKK 2000 membedakan antara belajar reseptif, belajar penemuan, belajar hafalan, dan belajar bermakna penuh arti. Kemudian ada konstruktivisme. Konstruktivisme adalah suatu pendekatan terhadap belajar yang berkeyakinan bahwa orang secara aktif membangun atau membuat satu itu pandangan konstruktivisme tentang pengetahuan. Terus konstruktivisme kognitif dalam kelas, pengetahuannya itu seperti dia cara berpikirnya. Kalau dalam kelas itu, kalau penerapan paham konstruktivisme kognitif dalam kelas itu seperti bagaimana dia aktif terhadap pembelajaran. Kemudian ada model pemrosesan informasi. Yang pertama adalah sensory register. Sensory register adalah komponen pertama dari sistem ingatan di mana informasi yang masuk bertemu. Kemudian itu adalah ingatan jarak pendek. Ingatan jarak pendek ini adalah sistem penyimpanan yang dapat menahan informasi secara terbatas dalam beberapa detik. Ingatan jangka pendek adalah ingatan jangka pendek adalah bagian dari ingatan di mana informasi yang dipikirkan untuk disimpan. Terus ada ingatan jangka panjang, long term memory. Ingatan jangka pendek ini seperti anak diberikan mata pelajaran hari ini, mungkin besok dia akan lupa mata pelajaran yang hari ini diberikan. Terus yang ingatan jangka panjang ini adalah ingatan jangka panjang adalah bagian dari sistem ingatan kita yang berfungsi menyimpan informasi untuk jangka panjang, kapasitasnya sangat besar. Yang ingatan jangka panjang ini seperti anak diberikan hari ini mata pelajaran, pasti minggu depan atau kapan pasti dia mengingat mata pelajaran yang sudah diberikan, tidak seperti ingatan jangka pendek. Kalau ingatan sensory register itu adalah ingatan yang seperti ingatan yang jangka pendek, tapi dia yang sedang-sedang. Terus ingat atau lupa menurut Slavin
1994 mengatakan bahwa alasan digunakan cara belajar bagian-bagian ini adalah untuk mengurangi retroactive inhibition. Umumnya lupa terjadi karena informasi dalam ingatan jangka pendek tidak pernah ditransfer ke ingatan jangka panjang. Maksudnya ini dia tidak pernah mengulang-ulang misalnya anak ini tidak pernah mengulang-ulang pelajaran, jadi dia hanya mengingat hanya sebentar, tidak dalam waktu yang sangat panjang dan tidak waktu yang panjang. Terus ingatan, menurut Slavin 1994 menyatakan beberapa hal yang menyebabkan kita ingat terhadap informasi yang kita pelajari. Terus otak dan pikiran itu otak dan pikiran terus ini ada otak dan pikiran. Hubungan antara otak dan pikiran itu ada pencocokan pola, pattern matching, dan lateralisasi. Ya, itulah presentasi dari PowerPoint saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.